Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di siang hari ini dengan mata pelajaran SKI yang kemarin sempat belum diberikan. Saya berikan hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari walaupun dengan daring tetap bisa membawa manfaat. Berdoa dimulai. Dengan gambar di atas, apakah ada yang tahu gambar apakah di atas? Bagus, itu adalah gambar dari sebuah masjid yang sudah tidak asing bagi kita sebagai kaum muslimin, yaitu Masjid Nabawi. Sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan diangkat oleh kaum muslimin, khususnya Ansor, menjadi pemimpin di kota Madinah, Nabi melakukan beberapa pembinaan, diantaranya terdapat dalam 4 bidang. Bidang apa sajakah itu? Yang pertama, bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Dari keempat bidang tersebut, mari kita menguraikan satu persatu pembinaan dalam bidang agama oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pertama kali membangun masjid di Madinah adalah Masjid Nabawi. Adapun fungsi dari masjid pada saat itu mempunyai banyak fungsi, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi melainkan juga pusat kegiatan seperti tempat berdakwah, tempat belajar, dan musyawarah para kaum muslimin. Yang kedua, melakukan pembinaan dalam bidang sosial. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sebelum menyebutkan satu persatu, Ibu guru ingin kalian mengingatkan kembali apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum ansor? Ya, kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah ke kota Madinah, sedangkan kaum ansor adalah kaum penolong dari kaum muhajirin. Untuk itu, Nabi Muhammad untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di dalam bidang sosial, Nabi melakukan 4 tahapan. Yang satu, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansur. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, yang istilahnya kita kenal dalam Islam yaitu ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, menekankan untuk kaum muslimin untuk selalu berbuat adil dan tidak membedakan status.
Yang nomor 4 yaitu melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam setiap pembangunan masjid apapun berbagai kegiatan gotong royong. Yang ketiga, pemindahan dalam bidang ekonomi. Ada 5 langkah Nabi Muhammad dalam melakukan pembenahan ekonomi di Madinah pada saat dia menjadi pemimpin pertama di kota Madinah. Di antaranya yaitu 1. Melakukan pertukaran ilmu dan keahlian dari para penduduk seperti kaum muhajirin yang memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansor bercocok tanam. Mereka bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun hasilnya nanti ada juga yang pembagian hasil panen yang dikenal istilah muzaroah atau mugabaroh. Yang kedua, dari bidang ekonomi, Nabi juga melakukan membagi beberapa lahan untuk kaum muhajirin. Yang keempat, memerintahkan para sahabat mendirikan pasar sehingga terjadi interaksi antara kaum muhajirin dan ansor. Yang keempat, mendirikan Baitul Mal sebagai tempat pendistribusian zakat, infak, dan sedekah bagi orang-orang kalangan yang mampu. Yang nomor 5, menerapkan pajak jizyah terutama kepada kaum Yahudi, 1 dirham dalam setahun yang digunakan untuk kepentingan negara. Yang terakhir yaitu tentang pembinaan dalam bidang pertahanan. Dalam hal ini Nabi mengupayakan dan menjaga keamanan kota Madinah agar tetap damai dan tanpa gangguan dari luar. Nabi Muhammad menggunakan 2 strategi, yaitu membentuk satuan tentara syariah yang adapun pemimpinnya adalah Hamzah bin Abi Thalib, Ubaidah bin Haris, dan Sa'ad bin Waqqas. Yang kedua, agar terjadi perdamaian di antara dua kaum, Nabi Muhammad membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang disebut atau yang biasa dikenal oleh kaum muslimin yaitu dengan sebutan Piagam Madinah. Dari Piagam Madinah ini nanti kalian bisa membaca di referensi lain, ada 5 isi dari Piagam Madinah. Demikian sekilas tentang pelajaran hari ini. Yang hari ini kita pelajari untuk bab 1 yaitu tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina kota Madinah. Semoga kalian bisa memahami dengan selalu tetap membaca. Sebelum pelajaran kami tutup, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang manfaat dan tetap terlindungi dari wabah yang sampai saat ini belum selesai. Doa dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.